Selamat pagi, Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Hari ini kita kembali mau beribadah online bersama-sama saudara dan teman-teman satu jemaat kita. Mari kita meriahkan kolom live chat yang ada di sebelah layar Bapak dan Ibu untuk saling bertegur sapa, saling menyapa, dan saling berinteraksi. Oke, karena kita semuanya online dan ini direkam terpisah-pisah, jadi kita hari ini nggak ada doa live. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu atau teman-teman ada yang membutuhkan bantuan doa, silahkan tulis isi link yang ada di layar. Tim pendoa kami, tim pendoa syafaat kami akan sangat dengan senang hati bersatu bersama-sama membawa pergumulan, permohonan Bapak Ibu ke dalam doa di setiap hari Sabtu pagi yang diadakan. Dan juga untuk kalau misalnya ada yang mau kesaksian, di situ juga kami tampung untuk bisa jadi cerita dan bisa memberkati teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Oke, saya nggak mau berpanjang-panjang, nggak mau lama-lama. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau bawa persembahan yang terbaik, mau memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Come on. Katakan. Saat ku tak dapat melihat, saat ku tak dapat pahami apa yang akan terjadi, ku tahu sesuatu yang pasti. Mari katakan lagi dari awal. Saat kita dapat melihat, saat kita dapat pahami apa yang akan terjadi, ku tahu sesuatu yang pasti. Oleh anugerahmu, oleh anugerahmu, dengan imanku percaya, dengan imanku melihat, dengan imanku ku menang, dengan imanku bersamamu. Dengan imanku percaya, dengan imanku melihat, dengan imanku ku menang, dengan imanku bersamamu. Bukan dengan kuat gagahku, namun oleh anugerahmu. Bukan dengan kuat gagahku, namun oleh anugerah. Come on. Bukan dengan kuat gagahku, namun oleh anugerahmu. Bukan dengan kuat gagahku, namun oleh anugerahmu. Dengan imanku melihat, dengan imanku percaya, dengan imanku ku menang, dengan imanku bersamamu. Dengan imanku percaya, dengan imanku melihat, dengan imanku ku menang, dengan imanku bersamamu. Dengan imanku bersamamu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat-Nya dan menikmati
setiap perlindungan dan kasih yang berasal dari Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita katakan bersama-sama, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, Kaulah penopang hidupku Tuhan. Kau tak pernah mengecewakanku, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah perisaiku. Badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Yes, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. Mari katakan bersama, there's power. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. We will see the victory. Oh. You take what the enemy meant for evil, turn it for good. Turn it for good. You take what the enemy meant for evil, turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You turn it away. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it
see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good, and you turn it in a way. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Once again, say it together. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good, and you turn it for good. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat Berkat Bagi Bangsa, dan juga salam damai sejahtera bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Mungkin dalam selama satu tahun lebih ini kita banyak melakukan pertemuan-pertemuan secara online, melalui pertemuan-pertemuan Zoom dan sebagainya. Dan dalam kita melakukan pertemuan secara online ini tentu ada plusnya dan juga ada kekurangannya. Bahkan beberapa atau mungkin banyak dari kita sudah merasakan kayaknya sudah jenuh dengan online. Rasanya udah pengen kembali offline, rasanya udah pengen kembali ketemu secara fisik, tatap muka, ngobrol dari waktu ke waktu bersama dengan orang-orang secara real. Rasanya begitu merindukan masa-masa itu. Rasanya pengen sekali mengalami kita bisa berjumpa kembali, makan bersama, ketawa kembali, ketawa tanpa masker. Kita begitu merindukan. Itulah sebabnya pada hari ini saya ingin membagikan mengenai satu tema khotbah dengan judul Kopi Darat. Kopi darat adalah satu singkatan, sebenarnya sebuah istilah yang mengarah kepada pertemuan antara orang pada umumnya secara offline. Artinya kopi darat adalah pertemuan kita bukan lagi melalui Zoom, melalui internet, tapi pertemuan kita secara fisik. Itu kopi darat. Karena hari-hari kita begitu merindukan itu. Istilah ini pamor atau booming atau terkenal di tahun era 80-an atau 90-an. Dengan istilah kopi darat ini orang banyak pakai karena pada zaman itu belum ada internet seperti hari ini. Sekarang kita begitu mudah mengirimkan teks demi teks, pesan demi pesan. Tapi zaman dulu kalau saya boleh review sedikit orang-orang yang zaman dulu 80-an 90-an, kita waktu mau kirim pesan salah satunya itu kita kirim pesan melalui radio. Waktu kita ingin kirim pesan, kita telepon satu stasiun radio dan saya bilang, saya ingin mengirim pesan untuk si A. Ini pesannya, semoga baik-baik saja, semoga bersuka cita, tolong putarkan lagu ini ya. Nah, itu zaman dulu. Atau melalui siaran-siaran transmisi radio lainnya, satu transmisi yang ada di udara. Makanya kita namakan begitu kita ketemu, kita kopi darat ya, ada di darat, kita ketemu ngopi bareng bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian pula kita hari ini. Hari ini kita banyak online, tapi nanti ada masanya, ada waktunya untuk setiap kita bisa kopi darat satu dengan yang lainnya. Jadi bersabar saja, segala sesuatu ada waktunya kata Tuhan. Namun yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita pada waktu kita kopi darat. Atau apa yang perlu kita perhatikan ketika nanti kita bisa kopi darat satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita buka dari Matius 16 ayat 13 sampai ayat 17. Kita akan belajar dari bagaimana Tuhan Yesus melakukan kopi darat dengan murid-muridnya. Matius 16 ayat 13 sampai 17 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di sorga." Ini adalah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mereka bertemu di satu daerah yang disebut dengan Kaisarea Filipi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat paralel daripada Lukas 16 ayat 13 sampai 17 ini, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan di Lukas 9 ayat 18 dijelaskan bahwa pada waktu itu ketika Yesus berdoa seorang diri di tempat itu. Bahkan di dalam Markus 8 ayat 27 yang juga ayat paralel dijelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke kampung-kampung. Artinya pada waktu percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya terjadi, ini terjadi di satu lingkup, satu tempat yang sifatnya lebih pribadi. Bukan di depan kerumunan banyak orang, bukan di satu tempat yang orang banyak lagi sedang kumpul lalu Tuhan Yesus melakukan percakapan. Bukan, tapi di tempat di mana Tuhan Yesus sedang habis berdoa, lalu dia melakukan percakapan. Bahkan di dalam perjalanan yang mungkin dalam perjalanan ke kampung-kampung itu hanya Tuhan Yesus dan para murid-muridnya saja, yang mungkin cuma 12 orang itu jumlahnya. Nah, di dalam skup yang kecil ini mereka, Tuhan Yesus dan murid-murid yang melakukan percakapan demi percakapan. Yang ingin saya bagikan adalah di dalam kita melakukan kopi darat atau perjumpaan, kita perlu memikirkan bahwa terkadang ada waktunya untuk kita memiliki satu hubungan, satu perjumpaan kopi darat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara personal. Bisa jadi mungkin satu orang, bisa jadi mungkin 2, 3, atau 4 orang, atau bisa jadi mungkin 12 orang seperti Tuhan Yesus melakukan dengan para muridnya. Pertemuan dengan banyak orang baik, tapi kita belajar dari Tuhan Yesus bukan hanya bertemu dalam satu skup yang besar, tapi ada pertemuan yang lebih kecil yang private sifatnya. Karena di sini akan terjadi satu percakapan yang lebih pribadi, satu percakapan yang lebih dalam dari hati ke hati. Saya tidak tahu bagaimana saudara, tapi saya pernah bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus punya murid hanya 12 orang? Kenapa enggak lebih banyak? Maksudnya muridnya banyak, tapi kenapa hanya ada 12 orang yang kelihatannya begitu dekat? Sampai akhirnya saya mulai mengerti ketika saya belajar dari seorang dokter di Jakarta, namanya Dr. Amir Zudi. Suatu kali dalam kelasnya dia menjelaskan begini. Satu orang ini memiliki satu kemampuan untuk menampung emosi dari 12 orang. Emosi itu bukan berbicara hanya amarah, tapi ketika seseorang bahagia, ketika seseorang sedih, ketika seseorang lagi sakit hati, ketika mereka lagi kecewa. Nah, ketika semua itu keluar ada di hadapannya, maka satu orang ini bisa menampung emosi 12 orang. Walaupun nanti pada perjalanannya belum tentu setiap orang berbeda maksudnya. Bisa jadi mungkin ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, atau bahkan mungkin ada yang bisa berkembang menjadi 24 dan seterusnya. Tapi pada umumnya 12 orang. Dan saudara bisa bayangkan bahwa ketika seseorang bertemu dengan 12 orang dan dia menampung emosinya 12-12 ini, apa yang dialami oleh seseorang tersebut yang menampungnya. Saya mengalami ini kurang lebih berapa tahun yang lalu, lagi awal-awal saya mulai mengajar kelas parenting. Pada waktu itu saya ingat kurang lebih mungkin hanya belasan pasang dari suami istri yang ikut. Tapi waktu itu satu kejadian itu kelas itu berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Setelah selesai saya dan istri saya mengajar, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, kurang lebih pertanyaan parenting biasanya begini. Pak, boleh nggak saya bertanya? Anak saya hari ini sedang dalam masalah. Sepertinya anak saya tidak mau mendengarkan apa kata saya. Anak saya sudah kasih nasihat, saya sudah bicara baik-baik, bahkan saya sudah kasih konsekuensi, tapi sepertinya anak saya tidak mau mendengarkan apa kata saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lalu singkat cerita ibu itu mulai cerita kembali. Dulu sebenarnya anak saya Pak, 7-8 tahun yang lalu anak saya nggak seperti ini.
Anak saya baik-baik saja, selalu nurut, selalu mendengarkan kata orang tua, tidak memberontak. Betapa baiknya. Hari itu saya merasa bahagia, Pak. Suami saya pun merasa bahagia. Tapi hari ini kami mengalami begitu, kok anak saya bisa tiba-tiba berubah sedemikian rupa. Suka marah, tidak mau mendengarkan. Saya berkata A, anak saya berkata B. Saya pikir-pikir, ini kejadiannya kurang lebih udah 1 tahun yang lalu, Pak. Kalau boleh saya cerita, 1 tahun yang lalu ada satu kejadian. Saya bertengkar dengan suami saya. Waktu kami bertengkar, kami hari itu bertengkar sangat hebat. Dan hari itu, suami saya mengutarakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Dan bahkan keluar satu tindakan yang tidak sepantasnya kepada saya. Setelah kejadian itu saya mulai memperhatikan anak saya yang tadinya ceria, yang tadinya begitu baik, tiba-tiba berubah dalam seketika. Lalu akhirnya saya mulai menanyakan 1 minggu kemudian, kenapa kamu berubah? Apa yang kamu rasakan? Lalu anak saya cerita, betapa dia sedihnya ketika melihat papa mamanya sedang bertengkar, ribut satu dengan yang lainnya. Hari itu saya mulai minta maaf. Tapi kejadian itu tidak berlangsung cuma 1 kali, Pak. Dalam situasi yang sulit, kondisi yang sulit. Berapa minggu kemudian terjadi kembali. Dan sering kali terjadi. Dan saya rasa begitu sedih, Pak, melihat semua ini. Saya tidak tahu harus berbuat seperti apa. Di sisi lain, suami saya harus pergi kerja untuk menafkahi. Tidak punya banyak waktu hari-hari ini. Tapi di sisi lain, anak saya membutuhkan satu figur. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saudara bisa bayangkan, pada waktu ibu ini cerita mengenai apa yang dia alami, dia mengeluarkan satu emosi yang begitu besar. Dia cerita dari emosi yang 7-8 tahun yang lalu, ketika ada kebahagiaan, lalu terjadi perubahan yang sangat drastis dengan anaknya. Lalu dia cerita 1 tahun yang lalu kejadiannya. Dia ceritakan bagaimana terjadi suaminya dengan anaknya, kekesalan, pertengkaran, masalahnya. Lalu perasaan anaknya, dia ceritakan bahwa anaknya sedih, anaknya kecewa, anaknya marah. Ibunya juga frustasi, apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu. Saudara, begitu banyak emosi yang hari itu dikeluarkan. Setelah selesai dari pertemuan kelas itu, ini yang saya alami. Begitu pulang ke rumah, yang saya mau lakukan cuma saya duduk diam dan do nothing. Gak lakuin apa-apa. Kenapa? Karena hari itu emosi saya sudah habis semuanya. Bukan cuma 1 orang, tapi hari itu banyak, hampir semua couple sepasangan bertanya hal yang sama. Saudara, seorang dokter bernama James Dobson dalam bukunya menuliskan, wanita dalam sehari mengeluarkan 50.000 kata. Pria dalam 1 hari mengeluarkan 25.000 kata. Saudara bisa bayangkan, ketika ini yang terjadi dalam hubungan suami istri seringkali, ketika suami pulang kerja, datang ke rumah, apa yang seringkali para suami lakukan? Hal yang paling simpel yang biasa dilakukan oleh para suami adalah duduk di atas sofa, ambil remote TV, pencet TV dan nonton TV. Tidak bicara apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Kadang-kadang para istri bertanya, kenapa kok kamu sepertinya nggak peduli? Kok sepertinya kamu nggak lagi sayang sama saya? Kok kamu nggak perhatian? Kok kamu sepertinya lebih pengen nonton TV? Sendirian gak ngomong apa-apa. Dan terjadilah kesalahpahaman satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya ributlah. Dan saudara, pada waktu itu terjadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah benar suaminya tidak perhatian, tidak lagi cinta dengan istrinya? Saudara, saya ingin beritahu bahwa saya ingin mendukung hari ini. Kalau berapa waktu yang lalu saya berdiri untuk para istri di khotbah saya, tapi hari ini saya ingin berdiri untuk para suami di dalam khotbah saya. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah firman Tuhan katakan, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Salah satunya adalah menghormati dalam bentuk ini. Ketika suami-suami sedang pulang dari pekerjaan dan duduk diam, ketahuilah bahwa hari itu bukan lagi kami sedang tidak cinta dan tidak ingin perhatian. Bukan, tapi hari itu kata-kata kami sudah habis 25.000 kata. Dan emosi kami sudah habis. Kalau saya boleh konversikan, kalau perempuan punya 50.000, laki-laki punya 25.000. Kalau kita punya daya tampung emosi
wanita 2 tangki, kita mungkin hanya punya 1 tangki. Dan waktu kami pulang ke rumah, itu semua habis. Dan apa yang kami lakukan? Nothing. Kami nggak pengen ngomong apa-apa, kami nggak pengen berbuat apa-apa. Kami cuma pengen diam dan istirahat. Jadi ketika ini kita mengerti, kita bisa sama-sama melihat bahwa oh ya, suami saya bukan lagi tidak sedang cinta, tapi memang sedang habis emosinya dan habis kata-katanya. Namun bukan berarti ini pun menjadi alasan buat setiap kita para suami untuk kamu harus ngerti saya dan inilah saya. Enggak juga. Artinya firman Tuhan juga mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Apa maknanya? Apa caranya bagaimana kita mengasihi istri kita? Artinya kita sebagai suami perlu bertindak dengan sangat bijaksana. Bahwa kalau kita cuma punya 25.000 kata, maka jangan habiskan 25.000 kata untuk di luar sana. Kalau kita punya tangki hanya 1, maka jangan habiskan 1 tangki itu untuk teman-teman kita di luar sana yang sebenarnya kita bisa simpan setengah tangki. Begitu kita pulang ke rumah, ada istri, anak-anak kita yang perlu tangki kita dan perlu kata-kata kita. Bertindaklah bijaksana sebagai seorang suami. Pilihlah teman sekerja, pilihlah teman sepelayanan, pilihlah teman sepermainan. Jangan habiskan waktu kita untuk mereka. Tapi ada keluarga. Ingat, ketika kita sedang berbicara sama teman-teman kita, dari meeting ke meeting, ingat bahwa di rumah masih ada 1 orang yang punya 40.000 kata yang belum habis. Bisa jadi istri kita mengulangi kata demi kata di rumahnya untuk anak-anak kita. Mungkin yang keluar 1 hari itu cuma 10.000. Tapi masih ada sisa 40.000 yang kita harus sama-sama tahu. Kitalah tempat buat istri kita. Itulah bagaimana salah satunya bagaimana cara kita untuk mengasihi istri kita. Jadi ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan pertemuan kopi darat kita. Baik dalam kehidupan berjemaat, baik dalam kehidupan suami istri, baik kehidupan kita dengan anak-anak kita. Buatlah satu pertemuan yang sifatnya pribadi. Ya mungkin cuma 1 orang, 2 orang, 4 orang, mungkin 12 orang gak apa-apa. Tapi di situ ada satu perjumpaan, ada satu percakapan yang dari hati ke hati di dalamnya. Amin. Itu yang pertama yang Tuhan Yesus teladani, yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua yang ingin saya bagikan adalah Matius 16 ayat 13 sampai 15 saya akan bacakan kembali. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, pada waktu kita kopi darat 1 orang dengan yang lain, seringkali yang kita lakukan adalah di dalam pertemuan-pertemuan kita, seringkali kita lakukan adalah, kamu tahu nggak apa yang saya dapat dari Tuhan hari ini? Kamu tahu nggak? Ini loh pergumulan hidup saya. Ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Ini sakit hati saya. Ini kekecewaan saya. Kamu tahu nggak? Ini loh Tuhan bicara sama saya ini. Maksud saya hal ini adalah baik untuk kita banyak cerita dan banyak kita membagikan sesuatu. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Menurut kamu, menurut kata orang, aku ini anak manusia. Menurut kamu siapa? Jadi yang Tuhan Yesus kejar hari itu bukan lagi apa kata orang, bukan lagi apa kata saya mengenai siapa saya, tapi Tuhan Yesus bertanya secara spesifik, menurut kamu, menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah aku ini? Artinya di dalam pertemuan kopi darat kita dengan orang lain, fokus pertemuan kita bukanlah siapa kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, fokus daripada perjumpaan kita membangun hubungan kita dengan orang lain adalah orang yang ada di depan kita. Orang yang sedang duduk makan di depan kita. Orang yang sedang duduk makan di samping kita. Merekalah fokusnya, bukan kita. Bukan berarti kita tidak boleh bersaksi, bukan berarti kita tidak boleh menceritakan mengenai kebaikan Tuhan. Tetap itu dilakukan, tapi porsinya yang perlu kita perhatikan. Jangan dalam 2 jam, 3 jam pertemuan, 2,5 jam kita yang berbicara, lalu teman kita hanya bicara setengah jam. Kasihan saudara. Percaya gak percaya, tapi pada waktu itu terjadi, maka sahabat kita, teman yang ada di depan kita akan capek. Karena tangki mereka bisa jadi akan penuh. Tapi lain halnya ketika kita menyiapkan diri kita ketika kita berjumpa dengan orang lain. Apa yang kamu alamin?
Apa yang jadi kebutuhan kamu? Apa yang jadi pergumulan kamu? Apa Tuhan bicara apa sama kamu hari-hari ini? Nah, waktu itu terjadi, maka kita sedang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Menurut kamu, siapa aku ini? Kita mulai memperhatikan orang lain. Maka ketika itu kita lakukan, orang-orang yang ada di samping kita merasa suka bersama-sama dengan kita. Merasa pengen lagi bersama-sama dengan kita. Itulah bagaimana caranya kita mulai memperhatikan orang demi orang yang ada di depan kita. Jadi sekali lagi, bukannya tidak boleh kita berbicara, tapi yang penting adalah porsinya seimbang. Kapan kita berbicara dan kapan kita mengizinkan orang lain berbicara. Kapan waktunya kita berbicara, kapan waktunya kita mendengar. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya bagikan adalah, di dalam firman Tuhan itu dikatakan, kata orang, saya ini anak manusia, kata Tuhan Yesus. Kata kamu siapa? Nah, kata-kata anak manusia ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu kepada Yesus, bahwa dia adalah anak manusia atau anak Allah. Jadi satu julukan. Tapi pada waktu Tuhan Yesus menanyakan ini, Matthew Henry Commentary menjelaskan bahwa pada waktu Tuhan Yesus bilang, Son, aku ini anak manusia, Son of Man, itu menunjukkan atau lebih merujuk kepada satu perkataan, saya ini anak manusia yang benar-benar anak seorang Maria. Bukan anak Allah, tapi anak manusia. Saya ini anak manusia. Artinya pada waktu Tuhan Yesus berjumpa kopi darat dengan orang-orang, dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memilih untuk mengambil satu sikap rendah hati. Ia tidak datang kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, dengan jabatan, saya ini Tuhan. Saya tahu segala sesuatu, kamu gak perlu banyak bicara, saya punya kuasa untuk melakukan banyak hal dengan otoritas. Bukan. Tapi Tuhan Yesus datang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Dan dia berbicara kepada para muridnya, saya ini ada bersama-sama dengan kamu. Kita tidak datang dengan otoriter maksudnya. Kita datang tidak dengan sikap bosi, dengan semena-mena. Kita datang bukan dengan jabatan saya pendeta dan kamu jemaat, kamu harus mendengarkan. No, bukan. Tapi Tuhan Yesus datang merendahkan dirinya menjadi sama dengan orang yang ada di depan dia. 1 Korintus 9 ayat 20 mengatakan, ini kata Paulus, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ini tujuannya, ketika Tuhan Yesus merendahkan dirinya menjadi sama dengan murid-muridnya, tidak menjadi yang paling hebat, tidak menjadi yang paling benar, tidak menjadi yang paling tahu segala hal, tapi Tuhan Yesus merendahkan diri. Untuk apa? Untuk agar dia bisa memenangkan hati murid-muridnya. Agar hati murid-muridnya, oh iya, Tuhan mengerti manusia sama seperti saya. Sekalipun ia Allah. Oh iya, dia sekalipun orang yang punya jabatan, tapi dia mau bersama-sama dengan saya. Mendengarkan isi hati saya. Sehingga apa? Dengan percakapan kopi darat yang baik, kita bisa memenangkan hati banyak orang. Yang keempat, yang terakhir yang saya bagikan adalah di Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya, tapi menurut kamu siapa aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Nah, baru di titik ini Tuhan Yesus berkata, inilah Bapa di surga. Jadi di dalam pertemuan-pertemuan kita satu dengan yang lainnya, betul kita berbicara dari hati ke hati. Betul kita berbicara fokus untuk memperhatikan orang yang ada di depan kita. Tapi ada satu waktu di mana kita pun perlu memperhatikan. Kita mulai berbicara mengenai siapa Tuhan dan Bapa kita yang ada di surga dalam kehidupan kita. Jangan jadikan pertemuan kita hanya pertemuan yang biasa. Tapi jadikan pertemuan-pertemuan seharian kita yang informal ini
menjadi satu pertemuan yang formal, di mana kita melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Di mana kita sepakat satu dengan yang lainnya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. 3 hari yang lalu, saya kopi darat dengan 2 orang. 2 orang tokoh. Saya waktu bertemu sama 2 orang ini, saya merasa diberkati. Pada waktu 2 orang ini bercerita, membagikan sesuatu, menasehati saya, memberikan masukan kepada saya melihat ada satu, mereka memperhatikan hidup saya. Walaupun nasihat-nasihat keluar, tapi tujuannya untuk kebaikan. Saudara bisa rasakan ketika saudara punya teman yang ada di depan saudara dan mendengarkan mereka memberikan nasihat, apakah nasihatnya itu untuk mensupport kita atau nasihatnya ini menjadikan dia menjadi orang yang super power atau tidak. Nah, pada waktu saya bertemu dengan 2 orang ini, saya merasakan ada satu, mereka sangat baik, memperhatikan, memberikan wejangan, memberikan masukan, memberikan nasihat. Mereka menguatkan saya, mereka menghibur saya. Ada satu kerendahan hati yang mereka keluarkan. Dan ada firman Tuhan yang terus sampai. Saya ketemu mereka kurang lebih jam 1 siang, jam 2 siang sampai jam 4. Jam 4 lebih, mungkin 2,5 jam. Tapi pertemuan 2,5 jam itu, waktu saya pulang, saya nggak capek. Tapi justru ketika saya pulang, saya merasa ada satu kesegaran, ada satu kekuatan. Kenapa? Karena ada firman demi firman yang dibagikan. Ada perkataan-perkataan value yang masuk, yang dibagikan. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan setiap pertemuan-pertemuan kita menjadi jawaban bagi banyak orang. Jadikan pertemuan-pertemuan informal seperti yang Tuhan Yesus lakukan, ini menjadi satu pertemuan formal dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga melalui pertemuan-pertemuan kopi darat ini, kita memiliki dampak, menjadi jawaban bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jadi kedepannya Bapak Ibu Saudara, saya berharap ketika kita kopi darat nanti, ketemu dengan satu dengan yang lainnya, kita tahu apa prinsip yang harus kita lakukan dalam pertemuan tersebut. Kita tahu value-nya apa yang kita lakukan di tengah-tengah setiap kopi darat yang kita lakukan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan ini bekal. Jadikan ini satu tools untuk kita membangun hubungan demi hubungan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ketika nanti kita bisa ketemu mereka satu demi satu. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh belajar Tuhan dari Engkau sendiri. Bagaimana kami perlu membangun satu hubungan dengan orang lain. Bagaimana kami perlu melakukan satu hubungan, pertemuan-pertemuan yang sifatnya pribadi Tuhan. Bagaimana kami bisa fokus memperhatikan orang lain yang ada di depan kami ketika kami melakukan pembicaraan dengan mereka. Bagaimana kami bisa memiliki satu sikap yang rendah hati ketika kami berbicara membangun hubungan dengan orang lain. Bagaimana untuk kami bisa membagikan mengenai Tuhan dalam hidup kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat berkat bagi bangsa Tuhan. Biar kami Tuhan diperlengkapi. Biar setiap kami Tuhan boleh berjalan membangun hubungan satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan biarlah setiap langkah yang kami ambil ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan. Biar bukan hikmat kami yang bekerja, tapi kuasa Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang membuat kami bisa berjalan dan membangun hubungan Tuhan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat berkat bagi bangsa dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan setiap hati orang-orang yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah Engkau oleh karena besar nama Tuhan ada menyertai Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu Saudara, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Oke, dari sekian banyak orang yang menonton, saya mau bertanya, silahkan jawab masing-masing di dalam hati. Apakah ada Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan ibadah di gereja kami, Jemaat Berkat Bagi Bangsa? Jika ada, kami rindu sekali bisa kenal lebih jauh dengan Bapak Ibu. Kami minta waktunya untuk
meluangkan 5 menit saja untuk mengisi form yang ada di link yang tertera di layar ini, sehingga kami bisa follow up Bapak Ibu, kami bisa mengenal Bapak Ibu lebih jauh. Dan kalau Bapak Ibu belum punya jemaat, belum punya komunitas di dalam Tuhan, kami sungguh rindu Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami, kita jadi sama-sama satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Sekarang saya mau menginformasikan kembali bahwa gereja kita punya pelayanan diakonia. Apa sih pelayanan diakonia itu? Pelayanan diakonia adalah pelayanan yang dimana kita memberikan bantuan secara langsung untuk jemaat Tuhan, keluarga kita yang memang terdampak bencana atau sedang kesusahan. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang tergerak untuk memberikan untuk pelayanan diakonia ini, silahkan scan QR yang ada di layar Bapak Ibu atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang tertera. Nah, kebetulan karena ini baru gajian, saya biasanya perpuluhannya setelah gajian, saya juga mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mau mengirimkan perpuluhan, persembahan atau janji iman lewat, bisa scan di QR barcode yang ada di sini atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Saya selalu mau encourage kalau Tuhan kita tuh nggak butuh uang kita. Tuhan kita tuh Allah yang sangat kaya, tapi pemberian kita itu menyenangkan hati Tuhan karena kita mengembalikan apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita, dan kita percaya kalau dengan memberi pun kita tetap akan dipelihara olehnya. Sambil Bapak Ibu mengirimkan atau mentransfer dananya, silahkan sambil menyaksikan video pengumuman berikut ini. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, kita ada di penghujung dari ibadah online kita pada hari ini. Namun sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa jam 10.15 kita akan ada pertemuan Zoom untuk covenant, untuk jemaat ini. Bersama-sama dengan ada Pak Gerit juga, ada Pak Juliono juga. Kami menghimbau untuk setiap Bapak Ibu Saudara, terutama yang sudah covenant, untuk bisa mengikuti pertemuan Zoom meeting ini bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai jemaat ini. Engkau menyertai setiap langkah daripada jemaat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap lidah bibir jemaat ini Tuhan. Memberkati setiap hati jemaat ini Tuhan. Bapak, aku menumpangkan tanganku atas seluruh jemaat. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Terimalah perkataan-perkataan Tuhan di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Biarlah firman-Mu berkuasa. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan mendapatkan firman-Nya. Ketika engkau mencari untuk mengenal Dia, maka engkau akan mendapatkan hati dan pribadinya. Diberkatilah engkau oleh karena nama Tuhan besar dan ajaib. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah pada siang ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Selamat siang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.
Wah, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara ibadah minggu kita. Sungguh kita bener-bener rindu untuk bisa ibadah offline bareng-bareng, ketemu lagi, berjabat tangan. Mungkin kalau misalnya sister bisa berpelukan, brother juga boleh sih. Oke, saya berdoa supaya minggu ini Bapak Ibu teman-teman tetap selalu bisa merasakan kebaikannya Tuhan, hadirnya Tuhan, dan janji setianya Tuhan yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.